Saudara, dalam sebulan, 3 warga negara asing jadi korban jambret HP di kawasan Jakarta Pusat. Polisi menyebut para pelaku tidak dalam satu jaringan yang sama. Lagi, seorang warga negara asing jadi korban penjambretan di kawasan Jakarta Pusat. Peristiwa terjadi pada Kamis sore saat warga negara asal Italia sedang menunggu taksi daring di pinggiran kawasan Bundaran Hotel Indonesia. Tiba-tiba, terduga pelaku yang membawa sepeda motor mendekat ke arah korban dan langsung merebut ponsel. Dalam sebulan, ada 3 aksi penjambretan yang menyasar WNA di Jakarta Pusat. Polisi bilang pelaku tidak dalam satu jaringan yang sama. Bundaran HI, kami informasikan bahwa tim kami saat ini sedang melakukan pengejaran terhadap terduga pelaku penjambretan dengan korban warga negara asing tersebut. Ada keterkaitan jaringan antara satu kejadian dengan kejadian yang lain. Sampai dengan saat ini berdasarkan hasil penyidikan, mereka adalah pelaku-pelaku yang terpisah. Kemudian targetnya juga acak. Kebetulan yang terjadi saat itu memang korbannya warga negara asing. Sebelumnya warga Polandia juga jadi korban penjambretan di kawasan Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat pada 8 Mei 2026. Pelaku akhirnya ditangkap polisi dan ponsel milik korban dikembalikan. Pada 19 April, kasus penjambretan ponsel juga menimpa seorang warga Belanda saat korban berada di Jalan Lapangan Banteng, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Pelaku jambret saat itu berjumlah 2 orang dan sudah ditangkap polisi. Tim Liputan, Kompas TV. 3 peristiwa penjambretan yang menyasar warga negara asing terjadi dalam sebulan terakhir. Kita akan bahas bersama di Reskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Iman Imanuddin. Selamat malam, Pak Dir. Selamat malam, Mas. Apa kabar? Sehat Alhamdulillah selalu. baik, sehat. Pak Dir, jadi bagaimana untuk pelaku jambret terhadap WNA asal Italia yang kemarin di Bundaran HI? Apakah sudah teridentifikasi, sudah ditangkap, Pak Dir? Kami sudah melakukan analisa digital terhadap temuan CCTV di lokasi maupun keterangan saksi-saksi yang ada keterkaitan dengan kejadian tersebut, dan insya Allah untuk pelaku sudah teridentifikasi dan kami sedang melakukan pengejaran. Mudah-mudahan segera dalam waktu cepat kami bisa melakukan penangkapan terhadap terduga pelaku yang melakukan penjambretan di lokasi tersebut. Oke. Kalau dari rekaman CCTV, apakah terdeteksi bahwa pelaku sudah memantau atau mengincar korban ini sudah lama atau hanya random saja, Pak Dir? Memang untuk pelaku sebagaimana yang sudah pernah kami lakukan penangkapan di beberapa kejadian yang lalu yang pelakunya sudah kami amankan, mereka secara acak mencari korban yang terlihat lengah. Jadi ketika pelaku itu berputar-putar mencari korban, mereka melihat saat korban terlihat lengah, mereka akan lakukan perbuatan para pelaku tersebut. Oke. Pak Dir, apakah warga negara asing ini termasuk korban atau kelompok yang rentan yang mereka begitu lengah ketika ada di jalanan, di pinggir jalan, Pak Dir? Sebenarnya sih bukan hanya warga negara asing, siapapun juga para korban atau kita yang terlihat lengah dianggap oleh pelaku terlihat lengah dan lemah, mereka akan eksekusi perbuatannya, mereka akan lakukan terhadap orang-orang, jadi siapapun, karena ini dari pelaku ini tidak mentargetkan secara spesifik siapa atau warga negara mana. Yang paling pasti adalah kita yang korban terlihat lengah, maka akan menjadi satu peluang besar disasar oleh pelaku-pelaku kejahatan seperti yang terjadi kemarin. Kalau yang kemarin ditangkap di Menteng dan Sawah Besar ya Pak Dir, apakah itu mereka memang beroperasi di wilayah Jakarta Pusat atau juga beberapa kali mereka sudah beroperasi Pak Dir?
Untuk yang sudah kami lakukan penangkapan, memang kejadian yang mereka lakukan itu berdasarkan keterangan yang disampaikan adalah seperti yang mereka lakukan di TKP di Jakarta Pusat. Dan kami sedang menelusuri apakah ini merupakan jaringan terorganisasi atau hanya bagian-bagian yang terpisah yang memiliki kesamaan dari motif maupun modus para pelaku tersebut. Kalau kita lihat di visual, Pak Dir, mereka nekat melakukan aksi di siang hari tampaknya dan ketika lalu lintas tengah padat. Mengapa mereka senekat itu, Pak Dir? Dari keterangannya. Gimana? Iya, kalau dilihat dari visual mereka melakukan di siang hari lalu lintas ketika tengah ramai, bahkan tengah padat. Mengapa mereka nekat dari keterangan mereka, Pak Dir? Sebenarnya kalau kita melihat, termasuk kita lihat dari rekaman CCTV yang terjadi ya, mereka memanfaatkan situasi walaupun padat, namun kepekaan kita terhadap lingkungan itu sangat kurang. Kalau kita lihat di rekaman CCTV, itu padat untuk roda 4, sehingga mereka menggunakan situasi yang bagi mereka itu adalah kesempatan untuk melakukan kejahatannya karena dilihat korban sedang sendirian dan korban sedang asik menggunakan HP-nya, tidak melihat lingkungan sekitarnya. Kalau dilihat lingkungan sekitarnya itu terlihat tidak ada temannya atau tidak ada kawan atau tidak ada orang yang berada di sekitarannya. Oke. Maka kami juga menghimbau kepada masyarakat yang berada pada area-area publik untuk tetap waspada dan dalam menggunakan handphone atau gawai ini kita tetap tidak abai atau tidak lalai dan selalu waspada dengan lingkungan sekitarnya. Begitupun masyarakat yang beraktivitas di sekitaran saling melihat atau saling memperhatikan supaya kita dikuatkan dari kesempatan para pelaku untuk melakukan kejahatannya sehingga kita tidak menjadi korban dari kejahatan itu sendiri. Pak Dir, apakah ada langkah antisipasi yang disiapkan oleh polisi dari Polda Metro Jaya untuk memberantas aksi kriminal ini, Pak Dir? Atau bahkan ada tim khusus tidak, Pak Dir, untuk memburu tadi jambret handphone yang di jalan ini, Pak Dir? Baik, kami sudah membuat tim pemburu kejahatan curas, kemudian juga kejahatan-kejahatan serupa seperti jambret. Tim Polda Metro Jaya bersama-sama dengan Polres-Polres seluruh jajaran Polda Metro Jaya sudah kami bentuk tim pengungkapan atau tim pemburu jambret ini. Kemudian juga kami melakukan edukasi kepada masyarakat, berkolaborasi dengan para Babin Kamtibmas, juga dengan rekan-rekan dari Babinsa, dari TNI, untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang kewaspadaan lingkungan di sekitaran masing-masing. Sehingga penguatan kita sebagai person tidak menjadi korban kejahatan. Tentunya berbagai upaya terus kami lakukan, baik itu upaya preventif maupun upaya penindakan dan pengungkapan terhadap kejahatan yang sudah terjadi, kami terus maksimalkan. Apakah patroli akan ditingkatkan, Pak Dir? Kenapa, Mas? Patroli akan lebih ditingkatkan lagi? Betul, patroli juga kami bersama-sama kolaborasi dengan satuan patroli, baik itu patroli Sabara, kemudian patroli dari Direktorat PAM Objek Vital, begitupun juga dengan teman-teman dari Kodam Jaya juga kami sudah lakukan kerjasama dan komunikasi supaya bersama-sama menghadirkan Jakarta yang aman. Amin. Baik, terima kasih Pak Direskrimum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin telah menyampaikan bagaimana penanganan jambret handphone yang menyasar WNA di Jakarta. Terima kasih Pak Dir. Terima kasih, Mas.